Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana caranya mengakses GenBank, mencari nukleotida di database tersebut, dan mendownload nukleotida tersebut dalam format FASTA. Dan pada video kali ini, mari kita pelajari bagaimana caranya melakukan BLAST. BLAST itu sebetulnya singkatan ya, singkatan dari Basic Local Alignment Source Tool. Nah, BLAST ini merupakan program dan algoritma yang kita gunakan untuk mencari sequence dari database yang mirip dengan sequence yang kita miliki. Nah, kita perlu melakukan ini ketika kita ingin mengetahui DNA yang kita miliki. Misalkan kita melakukan isolasi DNA ya, tetapi kita tidak ketahui DNA ini nanti termasuk gen apa, kemudian kemungkinan dari spesies mana. Nah, dengan mengisolasi DNA tersebut, kemudian urutan DNA-nya kita ketahui, lalu melakukan BLAST, maka kita bisa mengetahui, oh ternyata DNA yang saya miliki ini kemungkinan berupa gen apa dari spesies mana. Atau juga ketika kita melakukan isolasi gen tertentu, kemudian kita ingin konfirmasi, betul tidak sih gen yang saya isolasi ini memang gen A? Nah, untuk memastikannya kita lakukan BLAST. Sehingga nanti bisa kita yakinkan, oh ternyata yang saya isolasi betul gen A, bukan gen B atau gen C. Ataupun juga kita melakukan BLAST untuk mempelajari hubungan atau kekerabatan antar gen ataupun bahkan antar spesies. Oke, sekarang langsung saja kita lakukan analisis BLAST. Caranya bagaimana? Langsung saja di Google sini kita tuliskan BLAST. Nah, di sini setelah kita tuliskan BLAST dan kita enter akan muncul berbagai hasil pencarian. Di pencarian pertama akan muncul BLAST-2 Basic Local Alignment Search Tool. Nah, ini yang kita klik ya, kita klik kiri sekali. Namanya saja Basic Local Alignment Search Tool. Jadinya di sini ada alignment. Alignment itu pensejajaran. Apa itu pensejajaran? Nanti kita lihat contohnya. Setelah kita membuka situs BLAST tadi, di sini ada beberapa pilihan. Kita ingin melakukan BLAST nukleotida, kita ingin melakukan BLAST protein, atau kita ingin memblast hasil translasi dari nukleotida yang kita miliki dengan dasar database protein. Atau sebaliknya, kita ingin melakukan BLAST protein yang kita miliki yang nanti akan dibandingkan dengan database hasil translasi nukleotida. Nah, pada video kali ini mari kita pelajari BLAST yang nukleotida. Sehingga kita pilih ini ya, nucleotide BLAST. Kita klik kiri sekali. Setelah kita klik kiri sekali, maka kita akan diarahkan ke halaman di mana kita bisa melakukan BLAST. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama di sini kita melihat ada enter query sequence. Query itu semacam ajuan pertanyaan, pengajuan. Ya, pengajuan kita masukkan di sini. Di sini ada beberapa cara untuk melakukan atau memasukkan query kita. Yang pertama kita bisa mengcopy sequence yang kita miliki. Yang kedua kita bisa mengupload file yang berisi sequence tersebut. Nah, misalkan saja kita langsung mengcopy sequence yang kita miliki. Kalau kita tidak memiliki sequence, maka kita bisa ke NCBI lagi. Kita coba cari sequence dari NCBI. Kemudian kita blast. Oleh karena itu, mari kita buka NCBI. Nah, ini kita klik ya, yang paling atas ini dari hasil pencarian Google. Kemudian pada video kali ini, mari kita coba gen dari manusia. Misalkan saja aktin, protein aktin ya. Aktin itu termasuk filamen ya, protein yang bisa kita temukan di berbagai sel karena dia turut menyusun sitoskeleton rangka sel. Oh, mohon maaf, belum saya atur database-nya tadi. Saya kembalikan. Ya, di sini saya tulis human actin, human itu manusia. Kemudian all database ini tidak kita pilih nukleotide. Mari sekarang kita coba gen. Ya, kita klik kiri sekali. Kemudian kita klik search.
Karena saya menulisnya hanyalah human actin, maka hasil pencariannya nanti tidak fokus pada protein aktin saja. Namun protein-protein lain yang berkaitan dengan aktin juga akan muncul di hasil pencarian. Misalkan saja ini, filamin A. Filamin A ini merupakan protein yang dapat berikatan dengan aktin. Karena dia berperan sebagai protein binding protein. Aktin binding protein, protein yang dapat berinteraksi dengan aktin. Nah ini gene ID-nya atau identitas gennya adalah FLNA. Mohon maaf 2316. Sedangkan nama gennya FLNA. Dia berasal dari Homo sapiens. Tampilan hasil pencariannya sedikit berbeda ketika kita menggunakan database gene. Bila kita bandingkan dengan database nukleotida yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Sekarang misalkan kita pilih yang FLNA ini. Kita klik kiri sekali. Sekarang kita tunggu agar halaman yang berisikan informasi FLNA muncul. Nah ini ya. FLNA, filamin A dari Homo sapiens. Di sini official simbolnya dari gennya adalah FLNA. Nama lengkapnya adalah filamin A. Nah, organismenya dari Homo sapiens. Dan nama lain dari gen ini adalah FLN, FMD, dan sebagainya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita scroll down layar kita. Kita cari ke arah bawah. Kita membutuhkan RefSeq reference. Oke, kita scroll down terlebih dahulu. Nah ini, NCBI reference sequence. Ini yang kita cari. Atau RefSeq ini ya. Kemudian, nah di sini mRNA and protein. Di sini ada NM011 dan sebagainya dan NP001104. Kalau kita klik ini, kita akan diarahkan ke GenBank, ke database nukleotida. Namun kalau kita klik yang NP, kita nanti akan diarahkan ke database protein. Karena pada video kali ini kita ingin belajar BLAST nukleotida, maka kita pilih yang ini, NM001 dan seterusnya. Kita klik kiri sekali. Nah, setelah kita klik NM00 itu, kita akan diarahkan ke GenBank-nya. Nah, ini ya, nukleotide. Sama seperti video sebelumnya. Dan tampilannya juga sama seperti video yang kemarin. Cuma di sini informasinya lebih banyak. Ya, lebih panjang ya, lebih banyak. Kemudian di sini. Nah, gennya itu dari basa pertama hingga 857. Nah, ini pasangan basa dari nukleotida ini juga sepanjang 857 sehingga gennya seluruhnya. Karena dia dari human itu manusia itu termasuk eukariot. Kebanyakan gen di eukariot itu tidak hanya terdiri atas coding region ya. Dia terdiri atas banyak ekson. Kalau kita belajar transkripsi dan translasi, ada tahapan modifikasi pasca transkripsi. Pada tahapan tersebut, sekuens mRNA itu akan dipotong. Nah, yang dibuang itu namanya intron. Sedangkan yang dipertahankan itu ekson. Nah, ekson itu kemudian nanti akan lanjut ke proses translasi. Nah, sama seperti gen ini. Gen ini mengandung banyak ekson. Dan di sini ternyata ada 2 ekson ya. Misalkan saya klik ekson yang di sini. Ekson ini dari basa 1 sampai 129. Saya klik. Nah, sehingga langsung diarahkan. Ini loh ekson pertamanya ada di sini. Sekarang ekson keduanya. Oke, ini eksonnya banyak ya. Saya pilih salah satu saja. Misalkan ini ekson yang ini dari basa 1813 hingga 1936. Saya klik thread. Nah, langsung ke daerah ekson tersebut. Begitu ya. Oke, ini terkait intron dan ekson. Sekarang bagaimana caranya kita akan melakukan BLAST terhadap nukleotida ini? Kita ke arah atas, kemudian kita membutuhkan FASTA-nya. Di video sebelumnya kita telah belajar bagaimana caranya men-save nukleotida dalam format FASTA.
Dan pada video kali ini kita tidak perlu men-save. Kita bisa memperoleh FASTA tanpa mendownloadnya. Caranya bagaimana? Nah, di bagian atas ini ada tulisan FASTA. Kita klik kiri sekali. Sehingga kita akan diarahkan ke halaman yang berisikan FASTA dari gen ini. Di sini di baris pertama ada tanda lebih besar dari, kemudian identitas nukleotida tersebut. Kemudian di sini adalah urutan cDNA-nya karena dia mRNA ya, jadinya ini merupakan hasil cDNA-nya. Untuk melakukan BLAST, kita copy urutan basa nitrogen ini. Jadinya yang dari baris kedua. Kita copy dari pertama hingga terakhir. Kita blok ya. Cara membloknya kita tekan klik kiri, kemudian kita tahan hingga ke basa terakhir. Setelah terblok semua, kita tekan Ctrl C di keyboard masing-masing. Kemudian kita kembali ke halaman BLAST. Di kotak ini kita tekan klik kiri 1 kali, kemudian kita tekan Ctrl V atau paste. Di sini upload filenya tidak usah kita isi karena kita langsung menuliskan urutan nukleotidanya. Job title ini bisa diisi, bisa tidak. Misalkan kita tulis BLAST actin. Nah, misalkan ini ya, terserah ya, bebas ya. Kemudian langsung saja ke arah bawah. Di sini ada berbagai opsi, kita defaultkan aja, tidak usah kita ubah. Kemudian di sini ada optimize for. Ini kita bisa memilih apakah kita ingin melakukan BLAST dengan highly similar sequence, jadinya sequence yang sangat mirip, atau more dissimilar sequence, jadinya lebih renggang ya kemiripannya, ataupun mungkin somewhat similar sequence, jadinya lebih renggang lagi hasilnya nanti. Oke. Langsung saja kita tekan tombol BLAST di sini. Kita klik kiri sendiri. Kita klik masing-masing ya di laptop masing-masing. Kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, ini proses blasting. Jadinya nukleotida query kita tadi, nukleotida yang kita ajukan tadi, ini akan dibandingkan dengan nukleotida yang ada di database secara keseluruhan. Ada ribuan atau ratusan ribu nukleotida di dalam database ini dibandingkan dengan nukleotida query kita, nukleotida yang kita ajukan tadi. Nah, ini hasilnya. Ya, kita scroll ke arah bawah. Nah, di sini ada description. Ini merupakan hasil BLAST-nya. Prinsipnya adalah nukleotida yang kita kirimkan dibandingkan dengan nukleotida yang ada di database. Kemudian ini ditampilkan dari nukleotida yang kemungkinan paling berkerabat, paling mirip dengan nukleotida kita, hingga yang paling jauh kemiripan dan kekerabatannya. Pengurutannya ini didasarkan pada e-value. E-value ini merupakan nilai, kalau kita belajar statistika itu kita mengenal p-value ya. Kalau ini e-value. Kalau di statistika p-value itu kan nilai signifikansi. E-value itu juga nilai signifikansi juga. Jadinya seberapa besar kemungkinan kita mendapatkan sequence yang kita masukkan tadi ke sequence yang ada di database. Jadinya kemungkinan kita memperoleh apa yang kita masukkan dengan informasi tersebut di dalam database nukleotida yang ada. Begitu. Semakin kecil e-value-nya, maka sequence tersebut semakin dikatakan mirip dan berkerabat dengan sequence yang kita masukkan tadi. Oke. Kemudian selain description di sini ada graphic summary. Semakin merah warnanya, maka semakin mirip dengan sequence query kita. Ya, ini ada keterangannya ya. Nah, di sini nanti kalau ada yang warnanya bukan merah, misalkan warnanya ungu atau hijau, artinya sequence tersebut sudah semakin jauh dengan sequence yang kita masukkan tadi. Begitu. Kemudian di sini ada alignment. Alignment itu penjajaran. Apa itu penjajaran? Penjajaran itu kita menjajarkan. Kita menjajarkan beberapa rantai, bisa DNA, bisa RNA, bisa protein. Nah, pada video ini kan kita belajar BLAST nukleotida. Maka yang dijajarkan adalah nukleotidanya, rantai nukleotidanya, kebetulan DNA ini ya. Jadinya ada DNA yang kita jajarkan. Ini contohnya.
Nah, pada blast penjajarannya itu hanya dua rantai nukleotida. Ini ya. Jadinya ini query, ini merupakan nukleotida kita. Kemudian ini subjek. Subjek itu apa? Nukleotida yang ada di database. Jadinya dijajarkan. Ini milik kita, ini yang ada di database. Kalau sama, di sini ada garis lurusnya. Oh, di basa nitrogen nukleotida kita yang pertama adalah guanin. Nah, kemudian basa nitrogen dari nukleotida pertama dari database hasil alignment, mohon maaf, hasil blast juga G juga. Begitu ya. Kalau kita scroll ke arah bawah terus, karena tadi panjang ya, nanti penjajarannya ini sampai basa terakhir. Basa ke 8507. Kebetulan hasil blastnya ini mirip 100%. Kemudian di sini hasil penjajaran query sekuens nukleotida milik kita yang kita masukkan tadi dengan sekuens nukleotida kedua dari database yang e-value-nya urutan nomor 2. Kemudian kalau kita scroll lagi nanti akan muncul seperti ini. Sekuens nukleotida milik kita dijajarkan dengan sekuens nukleotida hasil blast dengan e-value terkecil ketiga. Begitu. Nah, di sini kita lihat. Di sini sama ya, ada garis lurus, kemudian basa nitrogennya sama. Nah, kemudian di sini tidak ada garis lurusnya. Artinya apa? Artinya di sini tidak match basanya. Milik kita ini timin, ternyata milik nukleotida pada database tersebut adalah sitosin. Sehingga tidak ada garisnya. Nah, kalau di sini tidak ada garisnya dan di sini ada strip-strip. Strip-strip ini artinya di sini ada gap. Maksudnya bagaimana? Jadinya nukleotida yang ada di database itu setelah timin langsung guanin. Sedangkan milik kita setelah timin ada guanin, guanin, sitosin, guanin, sitosin, guanin. Sehingga di sini ada gap. Daerah sini tidak bisa dipasangkan karena tidak ada pasangannya di sini. Setelah timin kemudian guanin, guanin. Nah, guanin, guanin dipasangkan dengan yang ini. Begitu ya. Jadinya di sini kosong, di sini tidak ada pasangannya. Ini namanya gap. Kalau yang di sini mismatch. Di sini ada temennya, tapi temennya ini tidak saling, tidak sama. Atasnya timin, bawahnya sitosin. Begitu. Oke, ini cara melakukan blast yang pertama. Cara melakukan blast yang kedua adalah kita langsung upload FASTA yang kita miliki. Langsung saja ya, misalkan kita tuliskan, kita ke Google lagi dulu biar mudah. Kemudian kita menuju blast lagi. Kemudian kita pilih yang ini, sama seperti tadi caranya. Nah, di langkah pertama tadi kita akan, di cara pertama tadi kita akan mengcopy urutan nukleotida di kotak ini. Nah, sekarang yang kedua kita tidak perlu mengcopy, namun kita upload file FASTA. Misalkan saja file FASTA yang telah kita peroleh di video sebelumnya. Caranya bagaimana? Langsung saja kita klik browse di sini. Setelah kita klik browse, kita cari file kita. File format FASTA yang telah kita download sebelumnya. Nah, misalkan yang ini ya. Kita klik kiri sekali, kemudian open. Ini merupakan nukleotida yang kita cari di GenBank di video sebelumnya dari spesies itu apa? Kerang air sungai. Ya, dia yang mollusca itu yang bivalvia. Kalau lupa silakan dibuka video sebelumnya. Kemudian job title ya, bisa diisi, bisa tidak. Lalu di sini opsinya kita defaultkan aja, tidak usah kita ubah, kemudian kita klik blast. Jadinya langkahnya sama, bedanya adalah kita tidak mengcopy urutan nukleotida tetapi kita mengupload format FASTA. Nah, ini hasilnya. Sama, ini diurutkan dari e-value yang paling kecil hingga e-value yang lebih besar. Semakin kecil e-value-nya artinya semakin berkerabat, semakin dekat hubungan atau semakin mirip nukleotida yang kita masukkan dengan nukleotida yang ada di database. Nah, di sini bisa kita lihat. Yang kita masukkan tadi itu kan nukleotida dari ini, spesies Filosa lianosa, bivalvia tadi. Ternyata setelah kita blast, dia itu
Juga gen ini mirip dengan urutan nukleotida dari spesies lain, yaitu dari Cistronias Tampsonensis. Nanti dicek sendiri ini organismenya apa. Kemudian di sini juga ada Amblema plicata. Di sini ada Lampsilis silicoida dan sebagainya. Gitu ya. Selain kita melakukan blast dan melihat graphic summary dan alignment, kita juga bisa melihat taksonomi. Nah, ini taksonominya. Selain itu, kita juga bisa mendownload hasil blast ini. Kita bisa mendownload semuanya, kita bisa juga mendownload sebagian. Bagaimana caranya mendownload sebagian? Nah, di sini kan ada select all. Di sisi kiri select all, centangnya kita hilangi. Kemudian kita pilih beberapa. Misalkan ini. Phylosalinosa kita centang, kemudian Cistronias kita centang, Amblema kita centang, Lampsilis kita centang, kemudian kita pilih yang i-value-nya agak jauh, misalkan di sini, kemudian yang ini. Setelah kita centang, di sisi sini ada menu download. Kita klik ya. Kemudian kita pilih FASTA juga. Setelah diklik FASTA akan muncul kotak seperti biasanya, kita pilih save file. Sehingga hasil alignment ini, khususnya sequence-sequence yang kita centang ini, sudah terdownload dalam format FASTA. Mari kita lihat hasilnya seperti apa. Bisa dilihat dibuka menggunakan notepad ya. Nah, ini hasilnya. Karena di sini ada beberapa data yang kita download, maka notepad ini berisikan beberapa nukleotida juga. Ini nukleotida pertama, yang AY95 ini dari Filosa. Kemudian di sini ada EF033191 dari Cistronias Tampsonensis dan seterusnya. Kemudian bila kita kembali ke tabel hasil alignment, di kolom paling kanan di sini ada kolom accession. Ini daftar aksesinya ya. Kita istilahkan kemarin itu aksesi ini merupakan ID. ID kalau di masyarakat Indonesia itu KTP, KTP dari data-data ini. Kalau kita mengklik aksesi dari nukleotida tersebut, kita bisa langsung diarahkan ke genbank dari nukleotida tersebut. Misalkan saja ya, yang nukleotida kedua ini. Saya klik kanan, kemudian open link in new tab. Maka di tab baru ini kita akan diarahkan ke genbank dari sequence nukleotida tersebut. Nah, ini ya. Jadinya langsung ngelink, langsung berhubungan dengan genbank. Selain itu, kita juga dapat menyusun pohon yang menggambarkan kekerabatan berdasarkan kemiripan sequence-nya. Caranya bagaimana? Nah, di bagian atas ini ya ada other reports. Nah, ini kita pilih distance tree of results. Kita klik kiri sekali. Kemudian secara otomatis akan muncul tab baru dan di dalam tab tersebut akan menghasilkan pohon yang dapat menggambarkan kekerabatan. Dan pohon ini didasarkan hasil blast tadi. Nah, ini merupakan sequence query yang kita masukkan. Nah, sequence ini memiliki kekerabatan atau kemiripan yang besar dengan sequence yang ini. Selain itu, dia ternyata juga dapat dikatakan memiliki kekerabatan yang lebih dekat dengan Neotrigonia margarita bila dibandingkan dengan Lampsilis ovata. Begitu ya. Ini jadinya diagram ini menggambarkan kekerabatan berdasarkan hasil blast yang telah kita lakukan. Jadinya kita bisa membandingkan sequence yang kita miliki ini mirip atau dapat ditemukan atau memiliki homologi dengan sequence dari spesies mana saja sih, begitu. Oke. Kemudian kita kembali ke tab hasil blast ini. Kita lihat lagi ya di menu alignment. Nah, di sini ya kalau kita lihat ya, setelah kita centang, maka hasil alignmentnya ya kita centang di sini ya, kita centang sebagian sequence, maka hasil alignmentnya hanya menunjukkan hasil alignment antara query kita dengan sequence-sequence yang kita centang tadi. Jadinya tidak seluruhnya muncul, hanya yang dicentang saja sekarang yang disejajarkan. Dan yang perlu kita ketahui, pada hasil blast, khususnya pada alignment, kita hanya melakukan alignment pada 2 sequence nukleotida.
Jadinya dua-dua, pairwise, sepasang-sepasang. Ini alignment query kita dengan nukleotida pertama dari database. Kemudian ini query kita dengan nukleotida kedua. Nah, ini kan sepasang-sepasang. Nah, pada video selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana caranya melakukan penjajaran langsung pada lebih dari 2 nukleotida. Jadinya tidak hanya 2 nukleotida ini, namun nanti ada lebih dari 2. Ini meskipun barisnya banyak, sebetulnya ini kan kelanjutan dari sini. Jadinya ini ya sampai sini, ini bahasa nomor 60, kemudian ini bahasa nomor 61. Kemudian ini bahasa 120, bahasa 121. Jadinya ini sebetulnya merupakan sequence yang sama. Dan bisa kita lihat ya, yang di alignment hanya 2, milik kita dengan salah satu nukleotida di database. Di video selanjutnya kita coba pelajari. Misalkan kita memiliki 5 nukleotida, bagaimana caranya kita langsung menjajarkan kelima-limanya. Kita akan menggunakan data yang telah kita download sebelumnya tadi. Yang kita download dalam format FASTA barusan. Bagaimana caranya? Kita akan pelajari di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.